Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat. Pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sederhana, tetapi sekali lagi jawabannya bisa menjadi tidak sederhana. Saya meminjam istilah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Banyak pertanyaan manusia itu yang pertanyaannya sederhana. Tapi karena pertanyaan sederhana itu adalah sesuatu yang sebenarnya harus digali masalahnya dengan seksama, maka ketika orang-orang yang lebih cermat itu menggali persoalan yang dipertanyakan itu, mengharuskan mereka menjawab dengan penuh ketelitian. Sehingga jawabannya menjadi sangat tidak sederhana. Ini seperti ketika kita melakukan penelitian. Pertama kita mencari tahu persoalan apa yang mau kita teliti. Research questionnya itu apa. Nah, ketika kita temukan pertanyaan penelitiannya, pertanyaan kemudian mengapa ini harus kita pertanyakan. Apa alasan-alasan yang bisa kita kemukakan. Ini persoalan reasoning. Bagaimana kita membangun sebuah argumen untuk menyatakan bahwa penelitian ini sudah seharusnya dilakukan karena alasan bla bla bla. 1, 2, 3, 4 dan bahkan kemudian ketika orang itu sangat cermat ya, dengan sangat cermat mempertanyakan pertanyaan yang dipertanyakan di dalam penelitian itu ternyata menimbulkan rumusan masalah yang ketika kita cermati sulit untuk dijawab kecuali dengan penelitian yang sangat teliti. Salah satu contoh misalnya yang sering saya kemukakan, persoalan tentang riba. Al-Quran dan hadis itu sudah mengatakan dengan jelas riba itu haram, titik. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa riba itu diharamkan? Dulu para ulama mencoba untuk menjelaskan kenapa riba itu sering dipertentangkan dengan dua hal. Yang pertama dipertentangkan dengan jual beli, yang kedua dipertentangkan dengan sedekah atau sodakah. Nah, jual beli itu adalah sebuah upaya untuk meraih keuntungan. Tetapi keuntungan yang dicari itu harus dicari dengan cara yang halal. Dan bahkan dikatakan halalan thayyibah. Tidak harus hanya dengan cara yang halal, tetapi thayyib. Nah, seperti yang dulu disampaikan oleh beberapa ulama, kata halal dan thayyib itu satu rangkaian. Orang tidak hanya bicara tentang persoalan legal formal, tetapi orang juga harus bicara tentang apakah sesuatu yang legal dan formal itu baik ketika dilakukan. Dengan cara apa sesuatu yang legal, formal, halal itu seharusnya dilakukan dan kemudian ketika dilakukan benar-benar memberi manfaat pada siapa yang melakukan dan siapa yang bisa terdampak dengan tindakan yang dilakukan itu. Nah, dalam persoalan riba ini ketika kita bicara tentang jual beli, seperti apa jual beli yang bisa memberikan keuntungan pada si penjual dan pembelinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli itu karena ada upaya yang transparan. Sehingga ada kata-kata tijarah antarodin minkum. Perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur pemaksaan apalagi
unsur manipulasi yang pada akhirnya justru ada tindakan yang tidak adil atau tindakan yang zalim, bahkan saling mendolimi. Mendolimi tidak boleh dan jangan biarkan kita terdolimi dengan tindakan yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang. Jadi sebuah transaksi bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara saling mendolimi dan pada akhirnya dampaknya menjadi tidak baik bagi kedua belah pihak karena ada kezaliman yang terjadi pada saat orang itu bertransaksi sehingga berkemungkinan berakhir dengan kerugian antar pihak atau salah satu pihak yang bertransaksi karena ada pihak yang menzalimi yang bisa mengambil untung dari pihak yang dirugikan, yang didolimi. Nah, dalam kaitannya dengan sedekah, ketika orang itu berutang dan berpiutang, ada nalar yang paling sederhana. Yang namanya utang piutang itu kan disebut sebagai akad tabarruk. Akad tabar itu adalah transaksi yang memang dilakukan untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik dengan prinsip tolong menolong sehingga tidak ada unsur ingin mencari keuntungan. Nah, persoalannya sekarang utang piutang itu sudah berubah menjadi transaksi bisnis atau yang disebut dengan akad tijarah sehingga ada keinginan orang yang berpiutang itu mengambil keuntungan dari orang yang berutang dan orang yang berutang pun itu berharap dengan berutang itu akan mendapat keuntungan antara lain dengan menjadikan utangnya itu sebagai modal untuk berusaha. Maka akadnya sebenarnya bukan akad utang piutang dalam arti court, tetapi sudah menjadi akad yang disebut mudharabah misalnya. Karena ada pihak yang mengutangi dan ada pihak yang berutang yang bisa menggunakan sesuatu yang diutang itu atau pinjaman itu menjadi modal untuk berkarya. Yang pada saatnya orang yang berkarya dengan modal itu bisa mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan oleh orang yang berpiutang. Sudah seharusnya orang yang berutang itu pada saat mendapat keuntungan memberikan sebagian keuntungan kepada orang yang berpiutang karena mereka telah bersasa memberi pinjaman atau modal. Sehingga dalam mudharabah itu kemudian dicoba untuk dijelaskan. Orang yang disebut pemilik modal itu disebut sahibul mal. Orang yang betul-betul punya uang untuk memberi modal kepada orang yang disebut murid, yaitu orang yang seharusnya secara proporsional menggunakan modal itu untuk berkarya dan pada akhirnya insya Allah akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu yang kemudian harus dibagi dengan kemudian melahirkan teori bagi hasil profit sharing. Tetapi karena perdagangan atau dunia bisnis itu juga memungkinkan menghasilkan kerugian, maka ditambahkan jangan hanya profit yang dihitung tapi loss-nya. Kalau rugi bagaimana? Maka kemudian ketika rugi pun semestinya pihak yang berutang dan berutang harus juga punya kesepakatan. Ketika rugi ya kita tanggung bersama. Ketika kerugian itu memang bukan sesuatu yang dilakukan dengan sengaja atau karena musibah yang tidak mungkin dihindari oleh orang yang menjadi mudharib atau menjadi pelaku usaha. Sehingga orang harus sama-sama tahu disitulah kemudian keinginan untuk saling menolong itu terjadi. Sehingga prinsip ta'awun di dalam Islam itu kemudian menyejarah menjadi tindakan yang terkait dengan mudharabah itu. Sehingga utang piutang itu menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kalaupun kemudian dilakukan dengan tindakan yang disebut dengan akad tijari atau di dalam bahasa kita dengan sebutan transaksi bisnis, ya bukan utang dalam pengertian qard yang semula didasari dengan dasar pengertian akad tabarruk. Karena apa? Karena orang yang berpiutang dan sedang punya modal untuk dikembangkan itu tidak punya kemampuan untuk mengembangkan yang kemudian diambil alih modalnya itu oleh orang yang berusaha untuk mengembangkan modal itu sehingga pada saatnya modal itu akan berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan yang ujung-ujungnya seharusnya
mereka bisa saling berbagi untuk bisa mendapatkan keuntungan bersama. Sehingga nilainya menjadi berbeda dengan transaksi utang piutang di dunia perbankan konvensional yang pada saatnya memang orang yang berpiutang itu memberi modal kepada orang yang berutang dengan satu dasar pemikiran. Pokoknya saya akan beri modal kepada Anda mau untung atau tidak, yang penting Anda harus memberikan keuntungan sekian persen dari modal yang saya tanam, yang dengan keuntungan itu saya tanpa bekerja, saya bisa mendapat keuntungan. Cukup dengan beri modal, tidak usah berkarya apapun, tidak punya risiko apapun, karena pada saatnya Anda harus mengembalikan modal yang saya berikan plus bunga yang saya patok, yang harus Anda setujui. Dan ketika Anda setuju, Anda berarti nanti pada saat yang tepat yang sudah kita sepakati harus mengembalikan utang Anda itu plus bunganya. Dan itu yang bisa berakhir dengan zulm. Karena apa? Karena transaksi awalnya adalah transaksi yang mengharuskan orang yang berutang itu mengembalikan utangnya dengan bunga yang sudah dipatok tanpa harus berhitung berapa keuntungan yang diperoleh orang yang berutang. Nah, ini keberatan para ulama, meskipun keberatan ini tidak disepakati oleh para ulama yang lain. Mas, ada ulama yang mengatakan bahwa ini harus dikaji ulang, jangan diharamkan dulu utang piutang dengan bunga itu. Ya maksimal syubhat lah, karena ada kemungkinan terjadi kezaliman. Tapi ada yang mengatakan karena orang berutang itu juga harus tahu diri, ketika dia mendapatkan modal tidak boleh tidak, dia harus memberikan keuntungan kepada orang yang mengutangi, sehingga bunga yang dipatok itu harus dianggap sebagai sesuatu yang halal. Karena itu harus menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang berutang untuk mengembalikan ke bunga itu sebagai keuntungan yang diasumsikan akan diperoleh oleh orang yang berutang terhadap orang yang berutang. Ini kan nalar yang dikembangkan dalam persoalan bunga utang piutang. Nah, para ulama yang sangat berkeberatan dengan bunga itu mengatakan bahwa bunga itu adalah sesuatu yang harus dikatakan riba, dan oleh karena itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram, sehingga bunga bank konvensional itu oleh sebagian ulama itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram karena bunga itu sama dengan riba. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang harus saya katakan. Kenapa jawaban atas pertanyaan kenapa riba diharamkan itu menjadi menarik untuk dibicarakan? Karena kita mencoba untuk meneliti kenapa riba itu diharamkan. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang bunga bank. Kenapa para ulama mengharamkan bunga bank itu? Ada apa dengan pendapat ulama itu? Maka reasoningnya harus tepat. Tetapi sekarang ini pengharaman bunga bank oleh para ulama itu ketika diimplementasikan, diwujudkan jadi tindakan nyata, menjadi sesuatu yang disebut ada khilaf. Ada sedikit rekayasa untuk menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya adalah haram. Sehingga ditengarai, meskipun sudah disebut sebagai sesuatu yang haram, orang secara sembunyi-sembunyi melakukan tindakan yang sama esensinya meskipun tidak disebut dengan bunga. Sehingga ada kritik misalnya terhadap kegiatan murabahah yang nanti bisa kita bicarakan dalam kesempatan yang lain. Kritik, jangan-jangan murabahah itu merupakan khilaf untuk menghindari riba, tetapi masuk dalam riba yang terselubung, karena di situ ada sesuatu yang ditambahkan. Yang disebut margin itu tidak lain adalah bunga yang disembunyikan. Itu kritik. Sekali lagi, orang bisa menjawab, dan boleh saja, bisa jadi orang yang mendapatkan jawaban itu tidak puas dengan jawaban orang yang jawab karena logikanya berbeda. Nah, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang harus kita diamkan. Ini sesuatu yang harus kita kaji, dan itulah yang sangat menarik untuk kita kaji. Demikian juga ketika kita bicara dengan keadaan yang sekarang ini. Ketika kita bicara tentang pandemi, orang berdebat, pandemi itu apa? Lalu bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini secara bersama-sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan penyelesaian ini, dan pada akhirnya dikatakan tidak ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil keuntungan dalam kesempitan
kesempitan yang dialami oleh orang yang mendapatkan masalah dengan pandemi ini. Ada orang yang tiba-tiba menyalip dalam tikungan yang kemudian mengambil keuntungan dari kesulitan banyak orang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sehingga ada orang yang curiga, jangan-jangan ada kepentingan bisnis dalam pandemi ini, jangan-jangan ada kepentingan politik, jangan-jangan ada kepentingan ideologi, jangan-jangan ada kepentingan yang lain yang menumpang isu pandemi itu, yang pada akhirnya ada sejumlah pihak yang bisa mengambil keuntungan dari kerugian pihak-pihak yang lain. Sekali lagi ini kan asumsi-asumsi yang dibuat oleh orang yang dalam banyak hal memang argumennya bisa saja diperdebatkan satu sama lain, tapi prinsipnya memang semua harus berawal dari kejujuran dan keterbukaan, sehingga kalau orang itu sudah jujur dan terbuka, dialog itu menjadi enak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah terkait dengan apa yang saya katakan saat ini, saya menjadi sangat tertarik lagi untuk menjawab pertanyaan tentang hidayah. Hidayah itu apa? Dan kenapa hidayah itu harus ditunggu dan dicari dengan proses pencarian yang kadang-kadang tidak sederhana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba itu mengkaji dengan bersama. Ada satu ayat di samping ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang intinya ihdinas shiratal mustaqim pada surat Al-Fatihah. Nah, ada satu ayat lagi yang ada di dalam surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 9. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Nah, kita urai. Nah, saya meminjam uraian para ahli tafsir yang tidak usah saya sebutkan satu persatu di sini karena waktu yang terbatas. Di dalam ayat ini dikatakan inna sak temene, ini bahasa pesantren, bahasa Pak Kiai ketika menjelaskan inna sak temene, teman-teman, sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya hadal Quran, Quran yang kita baca ini, Quran yang diwahyukan oleh Allah ini, Quran yang telah dibacakan kembali oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ini, yang saat ini sering kita baca, kita hafalkan, dan kita coba untuk kita kaji. Dikatakan Yahdi, selalu memberi petunjuk. Ada Yahdi. Lillati hiya aqwam, kepada yang lebih lurus, yang paling lurus. Artinya kemungkinan yang terbesar, yang terbaik ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, carilah petunjuk itu dari Al-Quran. Karena yang lain tidak akan memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan Al-Quran ketika kita ingin menjalani hidup ini di jalan atau dengan melalui jalan yang lurus. Yang akwam itu adalah Al-Quran. Yang paling lurus itu adalah Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang mencari-cari petunjuk selain petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, diduga kuat orang itu akan salah jalan karena Al-Quran lah yang harus menjadi panduan, menjadi acuan, menjadi sesuatu yang akan bisa diharapkan memberi petunjuk kepada setiap orang yang mencari petunjuk ke jalan yang paling baik, yang paling tepat, yang paling akurat, yang paling lurus. Yang pertama. Lalu dikatakan wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan juga memberi kabar gembira. Di sini ada tafsir. Tafsir itu adalah sesuatu yang terkait dengan pemberian kabar gembira. Basyara, yubasyiru tafsiran. Artinya apa? Al-Quran itu yang akan menjadikan orang-orang yang beriman, di sini disebut al-mu'minun, komunitas orang yang beriman, pada sesuatu yang membuat mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan pada saatnya kemenangan. Siapa orang yang beriman yang akan mendapatkan
kabar gembira yang bisa berwujud menjadi ketentraman hati, ketenangan hidup, keberuntungan, kesuksesan, sesuatu yang bernilai positif. Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang-orang yang beriman yang benar-benar selalu mengerjakan amal saleh. Ya, kemarin saya bicara tentang amal saleh, yaitu tindakan yang tidak hanya benar tetapi juga betul-betul tepat untuk dikerjakan sehingga memberi nilai manfaat. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan sebutan bener lan bener. Sing bener rung mesti bener, sing bener rung mesti bener. Maka yang paling mungkin untuk kita lakukan itu adalah tindakan yang bener lan bener. Benar dan juga proporsional. Pak Guru Siap itu seringkali berguru. Ketika kita itu berjumpa dengan anak kecil, berikan sesuatu yang tepat untuk kita berikan pada anak kecil. Ketika kita berjumpa dengan orang tua, orang yang dewasa, berikan sesuatu yang memang tepat untuk diberikan kepada orang tua dan orang dewasa. Anak kecil itu ingin balon, berikan balon, itu yang akan mengembirakan. Orang tua, orang dewasa perlu duit, berikan duit pada dia, itu akan mengembirakan. Jangan berikan sebaliknya, anak kecil kita beri duit sebanyak-banyaknya, orang dewasa kita beri balon, ya tentu saja mereka tidak akan senang menerimanya karena mereka tidak butuh itu. Orang lapar kita beri makanan, orang haus kita beri minuman, orang bodoh kita beri ilmu agar mereka pintar. Belajarlah dan mengajarlah agar kita menjadi pintar dan memintarkan orang. Sehingga ketika kita mengajar, yang kita berikan ya ilmu, misalnya begitu. Ketika kita ingin belajar, kita ingin tahu ilmu, sehingga kita dapat ilmu, kita mendapatkan sesuatu, sehingga belajar itu menjadi amal soleh bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu, sementara mengajar itu menjadi amal soleh bagi para guru, para dosen yang memang punya kewajiban untuk mentransfer ilmu kepada para guru, para siswa dan para siswanya. Para kiai memberi ilmu, mentransfer ilmu kepada para santrinya. Nah, para santri yang belajar itu beramal soleh dengan upaya mereka untuk mendapatkan ilmu. Para kiai mendapatkan ganjaran dari amal solehnya karena mengajarkan ilmu kepada para santrinya. Ketika kita itu berzakat sebagai muzaki, kita beramal soleh karena memberikan sesuatu yang kita butuhkan kepada mustahik. Mustahik yang menerima zakat itu kemudian menggunakan zakat yang diterimanya untuk kebaikan, itu disebut sebagai amal soleh bagi orang yang telah menerima zakat. Kemudian dijelaskan annalahum ajran kabira, bagi mereka ada pahala yang besar. Ini mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dari siapa? Dari Allah. Dan pahala itu sesuatu yang bernilai positif. Artinya kalau orang itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran yang dibacanya dan mendapatkan kabar gembira dari Allah karena mengerjakan amal soleh dengan imannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang memang punya pandangan bahwa hidayah itu sesuatu yang gratis dari Allah. Kalau dalam bahasanya orang pada katakan taken for granted. Tidak usah diupayakan, pasti akan kita dapatkan. Orang Prancis mengatakan soi-disant. Pokoknya kita dapatkan tanpa upaya. Apa begitu? Dan bahkan mereka mengatakan hidayah itu akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Bukan orang yang menghendaki, tapi orang yang dikehendaki. Seberapa pun orang berkehendak untuk mendapatkan hidayah, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan dapat. Sehingga mereka beralasan ketika masih berbuat maksiat dengan mengatakan kita kan belum dapat hidayah, jadi masih berbuat maksiat. Kalau Allah sudah beri hidayah, insya Allah semuanya akan berakhir dan kita akan jadi orang yang selalu beramal saleh. Nah, mereka itulah orang-orang yang tidak pernah punya upaya untuk menggapai hidayah. Benarkah seperti itu? Nah, ini yang perlu kita kaji. Seperti rezeki, nggak usah bekerja. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kita akan dapat rezeki. Meskipun kita sudah bekerja keras, kalau Allah berkehendak, tidak akan kita mendapatkan rezeki. Dimanapun dan kapanpun kita bekerja dengan cara apapun kita ingin memperoleh. Apakah seperti itu? Jodoh sebagai bagian dari rezeki Allah, itu apa? Harus dicari dengan proses pencarian yang optimal.
atau cukup kita tunggu untuk kita peroleh dari Allah. Jadi kalau kita ingin dapat jodoh, cukup tidur di rumah, nunggu kapan dan di mana jodoh itu akan diberikan oleh Allah pada diri kita. Tidak usah kita mencari dan bahkan tidak mau berdoa kepada Allah. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang bisa kita baca, ternyata rezeki termasuk jodoh itu adalah sesuatu yang perlu kita upayakan untuk kita cari dengan ikhtiar dan usaha yang betul-betul kita lakukan, dan pada saatnya harus kita iringi dengan doa-doa yang betul-betul kita panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Sehingga ikhtiar dan doa itu dua hal yang harus sejalan, seiring sejalan, yang tidak boleh kita tinggalkan ketika kita ingin menggapai sesuatu yang datang dari Allah. Selebihnya kita bersikap tawakal, artinya tawakal itu harus melapisi segala macam ikhtiar dan doa kita, dan pada saatnya kita tidak boleh kecewa terhadap pemberian Allah, karena Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada kita di waktu dan pada keadaan yang paling tepat. Sehingga apapun yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik yang datang dari Allah, yang ketika kita itu sudah berupaya seoptimal mungkin untuk menggapainya dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan, kok yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah kita kecewa. Karena Allah paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di sisi lain ada orang yang dengan penuh optimal, dengan penuh optimasi, dengan secara optimal berupaya untuk memperaih hidayah dengan cara apapun, dengan ikhtiar yang luar biasa, dengan doa yang dia panjatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka menganggap petunjuk agama itu harus diupayakan. Tapi ada juga orang yang tidak ingin memperoleh hidayah. Mereka menganggap petunjuk agama hanya seperti candu yang tidak membantunya sama sekali dalam meraih kesuksesan. Nah, pertanyaannya, benarkah hidayah itu diberikan secara gratis tanpa upaya dari kita untuk meraihnya? Apakah hidayah itu tidak perlu kita capai? Atau apakah hidayah itu harus kita upayakan untuk kita capai? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata hidayah itu kalau kita runut, ya, dari aspek kebahasaannya, itu berasal dari kata hada. Hurufnya ha, dal, dan ya. Yang artinya menunjuki atau menuntun kepada sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dipakai untuk sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebenaran agama. Dalam hal ini Al-Quran, ya, menyebut hidayah itu dengan sebutan yang beragam, tetapi esensinya satu. Al-Quran itu kadang-kadang juga disebut hidayah itu sendiri, karena dengan bacaan yang kita peroleh dari Al-Quran itu kita akan terhantarkan kepada kebenaran yang datang dari Allah. Ya, orang yang baca, orang yang memahami, dan orang yang berusaha untuk merenungkan pemahamannya terhadap Al-Quran dibaca dan dipahami dengan benar, itu akan terarah menjadi orang yang selalu akan berjalan lurus. Ya, benarkah ya seperti itu? Maka firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, itu harus kita kaji. Saya mencoba untuk mengkaji ayat ini dengan pertama-tama saya mencoba untuk uh, membaca ayat yang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tepat. Di dalam Al-Quran ada kata-kata wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau, itu siapa Muhammad, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini pernyataan Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Ayatnya secara umum itu bisa kita baca di dalam Al-Quran dan kita baca tafsirnya. Secara utuh ayat ini menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Seperti itulah kami berikan kepadamu ruhan min amrina. Ruhan min amrina, ruh, yani ruh itu dikatakan sebagai sesuatu yang diterjemahkan dengan kata-kata ya, yang seiring dengan malaikat. Siapa? Malaikat Jibril.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Apa yang dikatakan oleh para orang? Malaikat Jibril itu memberikan sesuatu kepada Rasulullah itu bukan atas inisiatifnya, tapi karena memang Allah memerintahkan kepada Jibril itu untuk memberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga kata-kata dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran itu melalui malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dengan perintah dari kami, bukan atas inisiatif sendiri. Tapi ada yang mengatakan wahyu di sini ya, ya wahyu yang memang datang dari Allah sehingga Jibril itu hanya menjadi penyerta. Sebelumnya kamu tidak tahu apa isi Al-Quran ini dan tidak pula tahu apakah iman itu. Tapi kami jadikan Quran itu menjadi nur, cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami untuk mendapat petunjuk itu. Dan sesungguhnya kamu benar-benar beri petunjuk pada jalan yang lurus melalui Al-Quran yang membacakan ini yang sering disampaikan oleh para ulama. Jadi Jibril itu tidak semata-mata memberi wahyu karena inisiatifnya, tapi karena kehendak Allah yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada mereka Jibril untuk bekerja sesuai dengan perintah Allah itu tanpa ada tambahan dan pengurangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Jibril itu apa yang seharusnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Jibril itu seperti tukang pos yang terikat kepada yang meminta pada dirinya untuk menyampaikan apa adanya tanpa menambahi dan mengurangi. Berbeda dengan tukang pos yang sesungguhnya itu kan bisa berimprovisasi. Jibril tidak berimprovisasi. Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW apa adanya. Ini penjelasan yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab tafsir. Allah itu memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, namun hal ini bukan berarti Allah memberi hidayah kepada siapa saja tanpa syarat. Karena Allah hanya memberi petunjuk kepada mereka yang siap, yang mau, yang bersedia, dan punya kelapangan dada atau punya hati yang bersih, yang karena bersihnya hati, mereka siap untuk menerima atau menyambut kedatangan hidayah dari Allah itu. Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang yang berpaling diri, menutup diri, continue di dalam berbuat maksiat. Sehingga Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang memang sengaja bersikap kufur terhadap Allah, bersikap zalim, bersikap fasik. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam ayat-ayat yang lain, misalnya kita bisa baca nanti pada surat Al-Baqarah ayat 264, surat Al-Maidah ayat 51 dan 108. Itu semua mengisyaratkan bahwa Allah hanya akan beri petunjuk kepada orang-orang yang memang punya kesediaan, punya kesiapan untuk mendapatkan petunjuk darinya. Jadi di sisi penerima hidayah, orang yang menerima hidayah itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu aja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya seringkali juga ditanya dan berusaha untuk menjawab dengan jawaban yang saya coba untuk saya sederhanakan. Apa jawaban yang saya sederhanakan itu? Jawaban yang sederhanakan itu jawaban yang sebenarnya esensinya itu adalah jawaban yang saya inginkan menjawab semua pertanyaan, tapi tidak perlu orang mengurutkan dahi untuk berpikir. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 294 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima sedekahmu itu. Seperti ya di sini orang yang menampakkan hartanya karena riya, ada unsur riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian.
Kemudian dikatakan fama talu kama tali sofadin alaihi turabu fa'asobah. Ya. Lalu dikatakan fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian di batu itu timba hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang kafir. Orang kafir yang memang sengaja bersikap kufur terhadap Allah itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, mari kita berpikir secara sungguh-sungguh dan mari kita bersikap ikhlas. Dan karena berpikir dengan sungguh-sungguh dan ikhlas itu menjadi keniscayaan agar tidak terpinggir pada jurang kesesatan yang kita khawatirkan. Ayo, kita optimalkan cara berpikir kita sehingga kita secara tepat bisa memahami konsep hidayah dan bersikap ikhlaslah untuk mencari hidayah dari Allah sehingga kita tidak tergelincir kepada sesuatu yang tidak tepat untuk kita jalani. Allah berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain. Jadi Allah tidak akan beri petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapapun yang bersikap kufur, dan kami telah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapapun yang saya mengendakinya dan mereka mengendaki petunjuk itu. Sebab ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Yang bersyukur itu orang-orang yang bisa menerima petunjuk dari Allah kemudian memanfaatkan petunjuk itu untuk sesuatu yang baik. Yang kufur tidak menerima petunjuk Allah itu dan bahkan ketika menerimanya tidak mempercayainya dan kemudian tidak menjadikannya sebagai alas berpikir dan bertindak. Akan dikatakan dalam ayat-ayat yang lain bahwa Allah betul-betul menyediakan orang-orang yang kafir itu api neraka yang menyala-nyala. Nah, disinilah para ulama mengatakan carilah hidayah dengan cara yang tepat. Berikhtiarlah, berdoalah pada Allah, dan selanjutnya bersikap tawakal pada Allah. Tetapkan hati Anda untuk meraih hidayah bersama Allah. Jadilah orang yang selalu membersamai Allah di dalam firman-firmannya dengan kelapangan hati untuk selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah sehingga hidayah itu akan masuk ke dalam hati kita dan kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang positif di dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti orang yang disebut kafir. Dia menutup diri untuk menerima hidayah dari Allah, membaca Al-Quran yang saya tidak mau, dan ketika pembacanya pun tidak dibaca untuk dipercayainya, bahkan dengan membacanya itu justru mencari-cari sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu kita cari, dan pada akhirnya justru dengan semakin banyak dia membaca Al-Quran, dia semakin tidak percaya pada apa yang dibacanya, karena dia selalu mencari celah untuk menyalahkan apa yang dibacanya itu. Semakin banyak mencoba suara, dia semakin ragu dan pada akhirnya juga dia semakin jauh dari daya dari Allah itu sendiri. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita kokohkan iman kita sehingga begitu kita membaca Al-Quran tergerak hati kita untuk segera beramal soleh dan jangan sampai kita bersikap kufur nikmat sehingga apapun yang kita baca di Al-Quran tidak akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat karena Allah tidak berkenan untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang punya sikap kufur terhadap nikmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.